baik dan buruk itu bukan datang dari perbuatan. Perbuatan itu sebenarnya tidak punya nilai. Dia akan bernilai ketika itu bisa diterapkan secara sempurna dan terbentuk secara sempurna, itu kalau dalam masyarakat Islam. Apa itu masyarakat Islam? Masyarakat yang pemikir akan ditemani oleh Al-Ustadz Sri Hidayat yang insya Allah akan membawa materi yang bertemakan akhlak dalam Islam. Demi mempersingkat waktu, kami persilakan pada Ustadz dengan hormat. Tafadhol Mastur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'usu rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdatul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyakirin wa syahidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Babut Taqwa. Alhamdulillah, segala puji atas nikmat Allah sehingga di waktu yang berkah ini ya, ba'da sholat maghrib, kita mengisi dengan kajian Islam dalam rangka bagaimana kita bisa memahami Islam dengan lebih baik dan kemudian kita melaksanakan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada malam hari ini yaitu berbicara tentang akhlak dalam Islam. Tentu ini sudah sering kita dengar ya, bahwa seorang muslim itu harus memiliki akhlak gitu. Nah, nanti kita perlu dudukkan atau jelaskan secara tepat bagaimana kedudukan akhlak ini dalam Islam. Sebagaimana yang kita pahami bahwa Islam itu adalah ad-dinullah, jadi agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya ini adalah definisi Islam yang kalau dalam pendefinisian itu adalah namanya jami wa mani. Jadi menjelaskan seluruh yang didefinisikan, kemudian menafikan yang tidak masuk dalam definisi. Nah, di dalam pembahasan Islam, definisi itu menjadi penting. Kenapa? Karena definisi itu nanti akan menjelaskan tentang sesuatu, kemudian membatasi tentang sesuatu. Sehingga ketika kita bicara tentang Islam, maka Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah. Jadi agama yang tidak diturunkan oleh Allah itu bukan Islam. Kepada Nabi Muhammad itu berarti menafikan selain agama yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi agama yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan Islam. Ya, sekalipun dia agama tauhid, tapi dia bukan Islam. Kemudian Islam itu yang diturunkan kepada Muhammad itu menghukumi dan mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan Tuhannya. Jadi hubungan vertikal dengan Allah. Kemudian menghukumi dan mengatur hubungan dengan binafsihi, dengan dirinya. Kemudian yang ketiga itu bigairiha, dengan selain daripadanya. Nah, definisi ini nanti kita akan menggarisbawahi bahwa Islam itu, mohon maaf saya lupa bawa pointernya ya. Nah, Islam itu kita anggap di tengah gitu ya. Nah, Islam itu punya 3 dimensi nanti.
Jadi dimensi yang sebelah kiri itu dimensi hubungan dengan al-khaliq, mukhalikah. Jadi hubungan dengan Tuhannya, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di situ ada dua, ya. Itu adalah bicara tentang akidah, kemudian bicara tentang ibadah. Nah, jadi kalau akidah itu bicaranya tentang bagaimana keyakinan itu harus dibangun dari tasdikul jazm, pembenaran yang sifatnya pasti. Karena akidah itu nanti menjadi landasan atau pondasi dasar dalam membangun keimanan. Begitu juga membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah itu tidak boleh ada keraguan. Kemudian setelah dia memiliki akidah Islam, memiliki keyakinan dan dia membuktikan akan kebenaran Allah, maka konsekuensinya dia harus beribadah kepada Allah. Jadi konsekuensi dari akidah Islam itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang dimaksud dalam konteks ini adalah ibadah yang sifatnya mahda, hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ada ibadah lagi yang sifatnya itu ghairum mahda. Jadi selain yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, yang kedua adalah binafsihi, dengan dirinya. Jadi Islam itu mengatur juga urusan dalam konteks dirinya sendiri. Jadi dengan diri kita, bagaimana kita memperlakukan diri kita, bagaimana kita menjaga diri kita, maka itu juga diatur oleh Islam dalam konteks binafsihi. Nah, nanti kalau kita runut, akhlak itu ada di mana? Akhlak itu posisinya adalah di binafsihi. Jadi kalau berhubungan dengan diri kita, maka itu nanti berhubungan dengan akhlak. Kemudian berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan pakaian, ya, maka itu bagian dari binafsihi. Jadi bagaimana kita mengatur makanan, mengatur pakaian kita, mengatur tabiat kita, mengatur perangai kita, maka itu nanti berhubungan dengan binafsihi. Jadi Islam itu juga mengatur aspek-aspek itu. Nah, di yang ketiga itu bighairiha. Nah, itu Islam juga mengatur pada aspek selain daripada diri kita dengan Allah, juga dengan sesama manusia. Nah, ini dalam konteks muamalah dan ukubat. Jadi kalau muamalah itu bagaimana kita berinteraksi, ya, baik nanti dalam jual beli, kemudian dalam kehidupan sosial, kemudian nanti dalam berkaitan dengan sanksi. Nah, kalau kita lihat dalam konteks sekarang, Islam itu memang yang bisa kita laksanakan hari ini itu hanya dalam dua dimensi ini. Dimensi hubungan dengan Allah secara vertikal, ya, seperti sholat yang kita laksanakan, berpuasa, zakat, haji, itu bisa kita laksanakan. Kemudian binafsihi ini juga bisa kita laksanakan karena kita sendiri yang mengendalikan diri kita. Bagaimana perangai kita, tabiat kita, kemudian apa yang kita akan makan, ya, apa yang akan kita minum, bagaimana cara kita berpakaian, itu kita sendiri yang menentukan. Nah, kalau bighairiha ini memang hari ini tidak bisa kita laksanakan dengan sempurna, ya. Karena Islam dalam konteks bighairiha, dalam hal muamalah, dalam ukubat itu harus dilaksanakan oleh sebuah institusi negara. Nah, hari ini daulah Islamnya itu sudah tidak ada, ya, sudah runtuh sejak di Turki Utsmani terakhir. Jadi Rasulullah itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu bukan sekedar pindah kampung, ya, bukan sekedar jalan-jalan. Tapi Rasul itu hijrah dalam rangka menegakkan daulah. Jadi maka Rasul itu kalau kita lihat kehidupannya harus kita potret secara utuh. Ini kita baru-baru memperingati Maulid, tapi nampaknya Rasul itu dipotret dari satu sisi saja, ya, dari sisi lebih banyak ke binafsihinya saja, dari sisi akhlaknya saja.
bagaimana dia berperangai dan sebagainya. Tapi sedikit lupa kita menjelaskan Muhammad itu sebagai seorang kepala negara, ya, sebagai pemimpin perang, amirul jihad, sebagai pelayan umat. Nah, itu jarang dibahas, ya. Kenapa? Karena hari ini kita tidak banyak menemukan konteksnya, ya. Yang kita temukan ya dari sisi penjelasan bahwa Rasul dari sisi tabiatnya saja dan sebagainya, atau dari sisi kehidupan pribadinya saja. Kenapa seperti itu terjadi? Karena memang kita umat Islam ada upaya dengan sengaja untuk menjauhkan Rasul itu dari sosok kepemimpinan beliau. Jadi kalau kita bicara tentang Rasul dalam konteks Maulid, itu juga harus dijelaskan Rasul dalam konteks kepemimpinannya. Nah, jadi kalau kita jelaskan tentang Rasul dalam konteks kepemimpinan itu, kita akan menemukan bahwa Rasul itu sebagai seorang pemimpin dan memimpin manusia, memimpin kaum muslim itu dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sebagian tidak terjadi pada hari ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini itu berkaitan dengan akhlak. Tetapi pembahasan tentang akhlak ini juga banyak mengalami distorsi, ya. Ini yang perlu kita luruskan, perlu kita dudukkan kembali. Secara etimologi, ya, akhlak itu dari kata dasar huluk, ya. Huluk itu, hulukan itu kalau kita artikan secara bebas berarti dia adalah tabiat, perangai, ya, sifat-sifat begitu, karakter gitu. Nah, seperti itulah kemudian kata huluk. Jadi kalau kita bicara tentang hulukan dari yang melahirkan kata dasar dari akhlak itu, nanti kita akan temukan itu berbicara seputar tabiat, seputar perangai, seputar tentang karakter begitu. Nah, tetapi kalau kita melakukan kajian yang mendalam tentang akhlak, sebenarnya ada para ulama yang menjelaskan Islam itu dari 3 konteks, ya. Akidah, syariah, akhlak. Nah, ada yang menjelaskan seperti itu. Tapi ada juga yang menjelaskan Islam itu dari sisi akidah dan syariah saja. 2. Kenapa? Karena pembahasan bab tentang akhlak itu kita tidak akan temukan sebagai bab khusus di fikih. Jadi kalau kitab-kitab fikih itu tidak ada bab khusus yang menjelaskan tentang akhlak, ya. Jadi dia bercerita seputar syariah. Nah, maka para ulama menjelaskan bahwa akhlak ini bagian dari pembahasan tentang hukum syara. Ya, kalau hukum syara berarti syariah, itu bagian dari syariah, bagian dari syariah Islam. Nah, hari ini kadang akhlak itu diletakkan sebagai sesuatu yang terpisah dengan hukum syariah atau terpisah dengan syariat. Akhlak itu ditempatkan saja sebagai sifat-sifat baik dan buruk, ya, atau seruan-seruan moral tertentu berkaitan dengan perbuatan. Padahal akhlak itu bukan hanya sifat atau seruan moral, tetapi akhlak itu bagian dari hukum syara. Jadi ketika kita bicara tentang akhlak itu, kita bicara tentang hukum syara. Nah, selama ini kenapa kita banyak menemukan kaum muslimin membahas Islam itu dari sisi akhlaknya saja, ya, dari sisi baik buruk saja. Karena ada kecenderungan membahas akhlak itu baik buruk dalam konteks pandangan manusia. Jadi apa yang dipandang baik, apa yang dipandang buruk itu apa yang dipandang baik dan buruk oleh manusia. Padahal sebenarnya baik dan buruk itu bukan datang dari perbuatan. Perbuatan itu sebenarnya tidak punya nilai. Dia akan bernilai ketika dihukumi dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah baik atau buruk, hasan wal qabih. Jadi perbuatan itu tidak ada nilainya. Seperti misalnya duduk, ya. Duduk. Duduk itu apa nilainya duduk? Baik atau buruk? Bisa jadi baik, bisa buruk. Bisa baik, bisa buruk, ya. Nah, kalau duduk di masjid mendengarkan pengajian, baik, dapat pahala kan, seperti itu. Tapi kalau duduk di
Pantai Losari sana lihat orang yang buka aurat, ya, pacaran dan sebagainya, ya itu belum tentu baik. Makanya misalnya membunuh itu baik atau buruk? Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Ya, dia bisa baik, bisa buruk. Kalau membunuh orang yang diharamkan ditumpahkan darahnya, itu haram, buruk dalam pandangan syariah karena dia haram. Tapi kalau membunuh orang kafir di medan jihad dan perang itu wajib. Masa antum diam-diam saja ya gitu. Pasti harus, karena Rasul juga pernah membunuh di medan jihad. Para sahabat juga pernah membunuh di medan jihad. Seperti itu. Jadi perbuatan itu tidak ada nilainya sampai hukum Allah datang menjelaskan tentang nilai sebuah perbuatan. Makanya para ulama menjelaskan bahwa perbuatan itu akan bernilai dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah tujuannya, goyahnya apa. Yang kedua adalah hukum syaraknya apa. Gitu. Ya, saya sudah pernah menjelaskan tentang ahkamul hamsah. Jadi hukum syarak itu bercerita tentang ahkamul hamsah. Jadi kalau qarinohnya tegas itu namanya wajib. Kalau qarinohnya perintah tapi tidak tegas itu namanya sunnah. Nah, kalau qarinohnya itu larangan dan tegas itu haram. Kalau qarinohnya larangan tapi tidak tegas itu namanya makruh. Gitu. Jadi kemudian yang tengah-tengah itu ya tidak diharamkan juga tidak diwajibkan, yaitu mubah. Ada pilihan di sana. Nah, maka konteks perbuatan itu akan dilihat dari situ. Apakah dia baik atau buruk itu ketika sesuai dengan hukum syariah. Nah, selama ini konteksnya banyak kemudian disalah terjemahkan. Makanya landasan dari akhlak itu adalah akidah Islam, bukan yang lain. Karena ada juga orang yang meletakkan akhlak ini dalam konteks karena bermanfaat. Misalnya apa? Jujur, ya. Pemimpin yang jujur itu bagus, ya kan? Bermanfaat. Maka pemimpin itu harus punya akhlak jujur, gitu. Karena bermanfaat. Gitu. Kalau dia khianat itu buruk, ya. Maka tidak bermanfaat, maka dianggap sebagai akhlak buruk. Nah, akhlak itu para ulama kemudian menjelaskan, akhlak itu akan ada dua, ya. Ada akhlak buruk, ada akhlak yang baik. Ya, gitu. Ada akhlak buruk, ada akhlak yang baik. Jadi kalau kita bicara akhlak saja itu bisa baik, bisa buruk, kan seperti itu. Ya, kalau tadi misalnya saya sampaikan jujur, itu akhlak yang baik. Tapi ada juga akhlak yang buruk, namanya misalnya khianat. Ya, gitu kan? Ya. Nah, nilai baik dan buruknya nanti itu bukan dilihat dari manfaat. Nah, persoalannya hari ini ketika umat Islam mengambil Islam ini, mengambil akhlak Islam ini dari konteks manfaat. Nilai utamanya adalah manfaat. Ya, jadi dia akan mengambil akhlak Islam itu karena bermanfaat. Tapi begitu tidak bermanfaat, dia tidak akan mengambil akhlak dari Islam. Dia tidak akan mengambil akhlak baik dari Islam. Nah, itulah yang kemudian harus kita dudukkan dengan benar, bahwa akhlak dalam konteks Islam itu adalah didasarkan kepada akidah Islam. Jadi dia tidak bernilai baik dan buruk sampai kemudian Islam, hukum syara menjelaskan, ya, bagaimana perbuatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam sudah tegas, ya, para ulama membagi ada akhlak baik, akhlak buruk. Nah, ini yang kita berikan beberapa contoh. Misalnya akhlak-akhlak yang baik, jujur, ya, apalagi kalau pemimpin, itu perlu jujur. Apalagi di masa pilkada ini, mohon maaf, nah ini kejujuran kadang dipertanyakan, ya kan, seperti itu. Kenapa hari ini masyarakat kemudian sudah mulai tidak empati dengan yang namanya pemilihan-pemilihan, karena sudah banyak pelajaran kita menemukan ketidakjujuran seperti itu. Kita sudah semangat untuk pergi memilih, tapi ternyata yang dipilih ini juga bermasalah, tidak jujur juga, kan seperti itu. Akhirnya umat kecewa. Nah, seperti itu. Karena patokannya itu memang bukan pada syariah, tapi patokannya adalah pada manfaat. Ya, bisa jadi dia jujur karena supaya bermanfaat, kan begitu.
bukan karena kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Nah, makanya akhlak Islam itu bisa diterapkan secara sempurna dan terbentuk secara sempurna itu kalau dalam masyarakat Islam. Apa itu masyarakat Islam? Masyarakat yang pemikiran-pemikiran, ya, perasaan-perasaan dan hukum di dalamnya itu adalah Islam. Coba bayangkan kalau kita keluar, pemikiran-pemikiran itu Islam semua. Kan enak begitu. Semua dilihat dari konteks syariah. Wah, ini tidak sesuai syariah. Nah, tinggalkan gitu. Wah, ini sesuai syariah, kita laksanakan. Kan begitu. Kalau sekarang ini justru ada hal-hal yang sesuai syariah malah dipersekusi. Hal-hal yang sesuai syariah itu dimosterisasi atau dikriminalisasi. Sementara hal-hal yang tidak sesuai syariah malah diberikan karpet merah gitu ya. Diberikan jalan dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Maka dari itu, kenapa bisa seperti terjadi? Karena kehidupan kita hari ini bukan kehidupan Islam. Pemikiran-pemikiran, perasaan-perasaan dan hukum yang kemudian ada di sekitar kita itu nampaknya bukan datang dari Islam. Maka misalnya sifat yang lain menjauhi hasad, ya, menepati janji, kemudian sifat malu. Nah, ini juga penting ini, malu. Kalau orang sudah tidak punya malu, nah ini bahaya sudah ya. Islam itu mengajarkan harus punya malu. Menjauhi hal yang tidak bermanfaat gitu. Jadi halak itu kan para ulama mendefinisikan sifat-sifat, ya, atau karakter-karakter yang ada pada seorang muslim ketika mereka melakukan perbuatan. Itu definisi akhlak. Jadi sifat-sifat atau karakter-karakter yang ada pada seorang muslim ketika dia melakukan perbuatan. Contoh misalnya begini. Seorang muslim jual beli. Misalnya jual air. Kalau dia punya akhlak Islam yang baik, maka dia akan jujur, ya kan? Berapa harganya ini? Nah, ya udah, jujur kan? Atau misalnya pernah Bapak Ibu beli buah. Nah, beli buah timbangannya berapa? 1 kilo. Ya. Betul 1 kilo ini. Wah, kita pulang di rumah ditimbang ternyata tidak sampai 1 kilo. Ya. Makanya ada penjual itu dia tempel di depan anunya. Bukan harganya lagi dia tempel. Yang dia tempel timbangan jujur. Nah, artinya pembeli sudah mulai banyak ragu dengan penjual yang pakai timbangan. Karena ketidakjujuran. Terpaksa dia pasang timbangannya jujur. Gitu. Nah, sementara kejujuran itu kan nanti orangnya. Kalau orangnya itu punya akidah Islam, paham syariah Islam, kejujuran itu bagian dari ketaatan kepada Allah. Bukan hanya sekedar bermanfaat begitu. Kalau orang di luar non-Islam, mohon maaf, ketika dia jujur itu supaya pelanggannya tidak lari, kan begitu. Makanya orang bilang lebih baik kita belanja ke itu toko sebelah ya, karena lebih jujur ki. Nah, lebih jujur ki katanya. Ya, tapi dia jujurnya itu bukan karena Allah perintah, tetapi karena pelanggannya datang gitu lebih banyak. Nah, terus ada yang mengatakan, ternyata dia lebih Islami daripada kita, seperti itu. Padahal itu kan jujur bisa, siapa saja bisa jujur, tapi tergantung nilai dia jujur itu karena apa. Itu kan penting kita lihat. Kemudian menjauhi ghibah. Nah, ini. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, mengunjungi orang sakit, menghormati tamu, menyebarkan salam dan senyum, banyak bersilaturahmi. Nah, masih banyak lagi. Jadi dalam satu kitab itu dijelaskan kurang lebih ada 21 ya akhlak yang baik dari seorang muslim. Salah satunya yang paling berat itu adalah menjauhi riya ya, dan tasmi. Itu yang paling berat itu. Sekarang di zaman sekarang susah. Riya itu bukan amalan perbuatan, itu amalan hati. Tidak riya itu susah di zaman sekarang. Kenapa? Karena ini handphone sedikit-sedikit orang status gitu ya. Jadi tiba-tiba ada di mana pakai status gitu ya. Status lagi gitu kan. Jadi semua seakan-akan tidak afdal kalau tidak ada status. Mau makan juga status gitu. Pengajian status lagi, pengajian tag status. Itu bisa jadi riya itu kan amalan hati ya. Orang itu kalau sudah beramal kemudian karena mau dilihat ya,
mau dilihat hebat begitu ya, atau mau dilihat soleh, nah, mau dilihat alim. Nah, apalagi anak-anak muda ini ya, yang mau perlihatkan sama calon mertua. Nah, seperti itu. Hati-hati, karena nanti dia beramal bukan karena Allah, tapi karena mau dilihat, mau dipuji manusia. Bisa gugur amalnya. Nah, apalagi di zaman sosial media sekarang, ya, anak generasi Z ini semua kehidupannya dia update di sosial media. Mulai bangun tidur sampai tidur. Ya, muncul semua di sosial media. Jadi kalau ada orang mengikuti sosial medianya, dia tahu kehidupannya apa, dia bikin apa dan sebagainya. Nah, bisa jadi menghilangkan ria. Jadi saya tadi baru-baru mengikuti acara ini manasik ya, persiapan umroh. Ternyata orang semua foto-foto gitu. Apalagi kalau sampai di sana foto-foto gitu kan. Nah, ini yang susah sekali dijaga. Ria seperti itu ya. Nah, jadi hanya dia yang tahu dengan Allah. Karena itu kan persoalan hati ya. Apakah dia betul-betul niat karena Allah atau bukan. Tapi sederhana saja. Melihat itu sebenarnya lihat dari keikhlasan. Kalau orang itu semakin ikhlas dengan semakin besar cobaan, itu orang yang insya Allah tidak riya. Gitu ya. Uji saja keikhlasannya dia dalam beramal. Ya. Menguji keikhlasan dalam beramal bisa dilihat dari pertama konsistensi, istiqomah ya. Kemudian bisa dilihat dari kesungguhan dia dalam beramal. Ada orang, tidak ada orang, mau update status, tidak update status, dia tetap semangat dalam beramal. Nah, makanya amal terbaik itu ya kita lakukan misalnya di malam hari ya, sholat tahajud di malam hari, kita bermunajat kepada Allah di kesendirian kita di malam hari, insya Allah itu penuh keikhlasan. Makanya ada masjid itu pernah mengadakan sayembarah ya, akan diadakan undian sholat subuh, hadiahnya Avanza. Ya begitu diumumkan, wih itu masjid penuh karena ada undian. Semua orang datang jam 3 jam ini sudah datang duluan. Kenapa? Undiannya orang buru. Karena kalau tidak ini tidak dapat undian. Nah, tapi keikhlasannya nah ini bisa dipertanyakan kan seperti itu. Pas sudah tidak ada lagi undian, sunyi masjidnya ya. Kembali sunyi. Nah, seandainya juga masjid Babu Taqwa juga buat pengumuman, nah, sholat subuh insya Allah ada undian. Wah ini penuh, ini bisa melebihi sholat ya, sholat Jumat ya, karena dorongannya. Nah, ujiannya di situ. Kemudian selain ria ada juga tasmi. Jadi kalau tasmi itu didengarkan ya, maksudnya memperdengarkan amalannya. Jadi setelah dia melakukan perbuatan, dia menyampaikan ke orang. Nah, itu supaya orang juga mengetahui bahwa dia orang alim begitu. Nah, itu juga bisa menggugurkan amalnya. Bukan akhlak sebagai seorang muslim ketika beramal. Nah, dalam konteks ini Barat itu berusaha merusak akhlak umat Islam. Jadi selain konteks pemahamannya dikaburkan bahwa akhlak itu apa-apa yang bermanfaat. Jadi yang tidak bermanfaat bukan akhlak. Kemudian ada budaya Barat itu yang disampaikan ke kita, ke tengah-tengah umat Islam, seperti budaya Barat permisif dan materialis. Ya, permisif itu serba boleh, ya, boleh apa saja, yang penting bermanfaat. Mau halal haram tidak peduli, ya kan ukurannya begitu. Ya, ada yang ditanya kalau kamu melakukan sesuatu dasarnya apa? Ya, saya yang penting bermanfaat. Kalau sholat itu bermanfaat, saya kerja gitu. Puasa bermanfaat, dia kerja. Tapi kalau tidak bermanfaat, ya tidak. Nah, ini bukan ukuran sebagai seorang muslim. Jadi syariah Islam itu tidak bisa diukur dari kemanfaatan. Karena jangan sampai kita tidak mendapatkan kemanfaatan, kita meninggalkan perintah dan larangan Allah. Makanya perintah dan larangan Allah itu ukurannya adalah ketaatan, keyakinan kepada akidah Islam. Nah, bagaimana cara Barat merusak akhlak umat Islam? Itu melalui pendidikan. Ya. Jadi pendidikan kita yang sekuler, ya, coba kita hitung pelajaran agama cuma berapa sejam. Itu semakin tinggi pendidikan itu semakin kurang itu pelajaran agama.
Bahkan ya kalau sudah S1 mungkin cuma 1 semester saja belajar agama ya. Nah, itu pun cuma berapa? 2 SKS saja. Nah, jadi tidak butuh lagi agama sudah. Seatasnya ya S2 S3 tidak belajar agama sudah. Ya. Jadi pendidikan juga dijauhkan kita dari agama. Ada apa? Pemisahan antara pendidikan agama dengan pendidikan yang bukan agama. Makanya yang dari pendidikan agama lahir jadi ulama, kalau dari non agama jadi teknokrat. Jadi ada keterpisahan. Nah, ini yang kemudian tidak diharapkan. Kemudian dari seni dan budaya. Nah, ini gaya hidup ya, pergaulan, kemudian tampilan, makanan itu disampaikan barat lewat, kalau dulu lewat media apa ini? Televisi ya, radio dan sebagainya. Kalau sekarang sosial media. Ini masuk ke kamar-kamar anak kita, mereka melihat contoh-contoh di sosial media itu yang merusak seni dan budaya. Jadi melalui lagu-lagu, ya, melalui nyanyi-nyanyian dan sebagainya. Kemudian industri dan perdagangan. Nah, ini juga kemudian minuman keras, provokasi, kemudian gaya hidup hedon. Nah, ini juga yang kemudian banyak merasuki kehidupan kita kaum muslimin, terutama generasi muda kita, sehingga mereka banyak mengambil contoh, banyak mengambil toladan itu dari orang-orang yang menjadi personifikasi yang mereka cintai. Jadi kalau dia cintai musik, ya siapa yang paling bagus dia dengar musiknya, itu yang jadi contohnya. Kalau dia suka bola, siapa pemain bola paling jago, itu yang kemudian jadi contohnya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun. Harusnya contoh kita itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan masyarakat, dan dalam kehidupan bernegara. Demikian apa yang bisa kita sampaikan ya, berkaitan dengan akhlak dalam Islam. Maka akhlak dalam Islam itu sesungguhnya adalah bagian dari syariah Islam, bagian dari hukum Islam. Maka ketika orang melaksanakan akhlak dalam Islam, maka sesungguhnya dia sedang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban bagi seorang muslim. Dan ketika dia meninggalkan akhlak dalam Islam, sesungguhnya dia sedang bermaksiat di hadapan Allah dan melaksanakan pengingkaran terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang disampaikan. Barangkali ada jemaah yang ingin dipertanyakan 1 atau 2 pertanyaan, kami persilakan. Ada? Oh ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Ternyata dari sejak dulu di Indonesia adalah pemimpin dari orang Islam, karena tidak bisa jadi pemimpin di Indonesia menggunakan Islam. Tapi kenyataannya itu akhlak-akhlaknya sudah kata Bapak jujur itu bagus, tapi sampai sekarang tidak bisa terlaksana dengan baik. Contohnya korupsi sampai sekarang tidak bisa. Padahal dia sudah tahu akhlak-akhlak yang baik ini termasuk itu yang paling tapi tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Apa penyebabnya? Kemudian juga itu seperti kelompok buka. Tidak itu pada Islam itu. Kalau orang tidak mau pakai kipas, dia sudah tahu bahwa begitu gampang tapi tidak mau melaksanakan. Yang penyebabnya itu apa? Tidak mau melaksanakan ajaran Islam. Apa dia sudah tahu ini baik, ini buruk, tapi tetap dilaksanakan. Oke. Ya, luar biasa pertanyaannya, Pak ya. Ya. Pertanyaannya adalah, hari ini negeri kita ini pemimpinnya mayoritas Islam. Bahkan kalau pemimpin non muslim tidak bisa jadi pemimpin di negeri kita. Mayoritas adalah muslim. Tetapi ternyata jauh dari harapan, jauh panggang dari api begitu. Ini kalau dalam aspek ilmiah namanya Dasein Dasolen. Ada gap antara apa yang kita harapkan dengan yang terjadi. Nah, kalau kita telaah kenapa terjadi seperti ini? Karena sesungguhnya memang tadi sudah saya jelaskan bahwa kehidupan kita hari ini itu bukan kehidupan yang Islami. Standar dan kaidah berpikir umat dan pemimpin-pemimpin kita bukan berdasarkan Islam.
Islam itu pun diambil kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tidak diambil. Makanya Islam ini kalau tidak bermanfaat ya dikriminalisasi saja. Dianggap radikal, dianggap ekstrim. Ya. Tetapi begitu hajinya, diurus hajinya, zakat diurus, ada uangnya. Ya. Tapi kalau mengurusi umat, mengajari umat misalnya, ya itu lebih banyak tidak terlalu dipeduli. Mau umat ini rusak, ya pergaulan bebas, ya kemudian jauh dari Islam, ya bahkan pelajaran agama mau dikurangi. Nah, itu tidak perlu. Yang penting itu kalau ada uangnya, seperti misalnya haji, ya zakat, itu banyak itu di situ. Nah, kenapa? Karena kaidah-kaidahnya itu bukan berdasarkan Islam. Nah, ini yang kemudian bagaimana kita sadarkan umat bahwa kaidah kita dalam mengambil keputusan harus Islam, halal haram, harus akidah Islam. Kenapa? Karena kita seorang muslim. Kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulul ar-ra'iyati. Jadi setiap manusia itu kan, setiap individu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Tentu akan dimintai pertanggungjawaban dengan apa? Dengan hukum Allah. Benar tidak kau sudah laksanakan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak, ya hari ini kehidupan kita memang penuh dengan formalitas. Formalitas saja. Bahkan tidak sedikit, mohon maaf, mungkin bisa jadi ibadah yang dilakukan formalitas. Kalau sudah, yang penting ada daripada tidak ada seperti itu. Padahal kita Islam ini harus udah hulu fisilmi kafah, masuk dalam Islam secara kafah. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya, jadi kalau setengah-setengah, jadi ibarat Islam ini ada makanan di atas prasmanan, ya dia pilih-pilih saja. Oh, ini saya mau ambil dari Islam. Saya mau, yang sesuai selera aja. Yang tidak ya jangan. Maka tidak heranlah kemudian kalau kaidah keputusan tidak berdasarkan Islam, perbuatan-perbuatan dan amalnya tidak sesuai Islam. Kemudian ketika dia tidak beramal dengan Islam, pertama karena kaidahnya bukan Islam, sekularisme, pemisahan kehidupan dunia dan agama dari kehidupan. Nilai ukurannya itu adalah manfaat. Jadi kalau bermanfaat, kalau korupsi bermanfaat, dia lakukan. Kalau tidak, ya tidak dilakukan juga, gitu kan. Nah, kebetulan mungkin bermanfaat, ya kan. Apalagi kalau pegang kedudukan Pak Wel, luar biasa itu godaannya. Nah, kemudian yang kedua, dia tidak mengkaitkan, jadi sudah punya pemahaman Islam, akidah Islam, dia tidak kaitkan dengan perbuatannya. Jadi pemahamannya tidak nyambung dengan perbuatannya. Nah, ini namanya split personality. Jadi kepribadian mengganda. Jadi lain di hatinya, lain yang dia kerjakan. Nah, orang biasa begini kita agak bingung-bingung kalau seperti ini. Sudah masuk ya. Nah, kemudian yang ketiga terakhir itu adalah godaan setan. Ya, jadi tiga itu kemungkinan. Nah, ketika dia tidak melakukan perbuatan sesuai Islam. Kemudian yang terakhir ketika wanita muslimah keluar rumah tidak menutup aurat, ini juga tidak sesuai Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, kullil aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabibihinna." Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau punya anak-anak perempuan, ya, istri-istri keluar rumah, yudanina alaihinna min jalabibihinna. Itu perintah Allah. Jadi itu yang harus kita lakukan sehingga kemudian kita bisa menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bapak Ibu kita tidak tahu sampai kapan kita beramal, sampai kapan Allah kasih kita nafas, ya. Besok bisa jadi kita ya duduk di terbaring depan sini, kita tidak tahu. Nah, sampai kapan lagi kita akan bermaksiat di hadapan Allah kalau bukan hari ini kita mulai ketaatan itu dengan belajar Islam dengan serius, kita sampaikan Islam dan kita jadikan kaidah dalam standar hidup dan kehidupan kita. Termasuk bagaimana kita menghiasi kehidupan kita sebagai seorang muslim yang khas dengan akhlak-akhlak yang sesuai dengan Islam sebagai akhlak yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf Bapak Ibu, tidak bermaksud menggurui, semata-mata dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karena waktu membatasi kita akhiri majelis kita sampai sini. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan di tempat yang sama. Kita tutup dengan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.